Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana? Semuanya sudah hari ini tanggal 16 ya? Tanggal 16 apa sudah mendaftarkan diri atau belum? Ada banyak teman-teman yang belum mendaftar tentunya ya, karena sampai tanggal 20 nanti. Dan pesertanya tentunya banyak sekali. Dan saya berada di saya berada di sebuah kayak seperti apa ya? Banglo gitu ya. Ini bagus banget buat konten sebenarnya. Sudah berkali-kali saya buat video di sini dan alhamdulillah hari ini aku libur hari Jumat. Nggak, pabrikku lagi sepi jadi libur, sering libur. Servis 1 dan servis 2 adalah sektor baru yang diterbitkan oleh pemerintah ataupun BP2MI dan sudah disetujui, dan banyak sektor pekerjaan atau bidang pekerjaan untuk dua sektor ini ya, sektor jasa dan juga jasa 1 ada jasa 2, servis 1 dan servis 2 bisa disebut seperti itu ya, karena informasinya memang servis 1 dan servis 2. Nah, di kali ini saya akan membuatkan informasi terkait servis 1 karena banyak teman-teman yang menanyakan terkait servis 1 tentang apakah bagus di servis 1 ini Mas jika di poin 8 tentang pemilahan makanan, minuman, rokok nanti di Korea pasti ditempatkan di bagian itu atau enggak ya. Tolong kasih saran buat wanita. Nah, ini banyak sekali teman-teman perempuan yang memang pengen di servis 1 dan servis 2 karena ini perdana, kemungkinan besar bisa diperkirakan bisa cepat terbang. Nah, saya tutup ya kepala saya, agak saya tutup karena di sini ada angin. Telinga saya agak sakit kalau terkena angin, hembusan angin. Baik, di sini akan saya menerangkan terkait terkait servis 1. Ada 12 kategori pekerjaan yang nantinya kita akan lakukan ataupun kita kerjakan di Korea. Nah, apakah mungkin 12 pekerjaan ini jika kita memilih salah satu nanti pas tepat dengan sasaran pekerjaan kita ditempatkan di situ? Baik, saya akan mengulas tentang manufaktur terlebih dahulu. Manufaktur saat kita sending data ataupun kita memilih sektor pekerjaan manufaktur dan ada bidang perakitan, penyambungan dan juga pengukuran. Nah, di situ kita saat sending itu kita harus memilih sektor bidang pekerjaan di peleburan, tekstil, makanan, apa yang lainnya ya, furnitur, seperti itu, mebel. Nantinya akan mendapatkan apakah sama seperti yang kita pilih atau tidak. Nah, itu juga random dapatnya teman-teman. Kemarin saya memilih ada juga yang tepat, ada juga yang tidak pas sasaran, tidak sesuai dengan SLC ataupun kategori pekerjaan yang kita inginkan. Nah, di situ ada banyak teman-teman manufaktur yang memilih di bidang makanan, nah tapi ternyata malah mendapatkan di furnitur ataupun mebel ya di situ ya. Mohon maaf, sedikit ada angin, suaranya agak kurang bagus ya nanti kalau ada angin seperti ini. Sebentar, kita taruh dulu untuk mic-nya supaya tidak lari ke sana ke sini. Oke. Baik, selanjutnya kita kembali ke servis 1. Baik, servis 1 ya teman-teman. Untuk servis 1 ini yang poin pertama, penanganan dan pembersihan limbah konstruksi dan bangunan. Nah, di sini saya akan sedikit menggambarkan pekerjaannya buat teman-teman yang memilih servis 1 dan di bidang pekerjaannya. Ini dari pengalaman saya ataupun asumsi saya atau pandangan saya sendiri jika bekerja di Korea di bidang yang sudah tercantum di pengumuman pendaftaran ya teman-teman. Penanganan dan pembersihan limbah konstruksi dan bangunan ini bisa jadi pekerjaannya seperti di Pemda, pemerintah daerah, ada penebangan pohon di jalan seperti itu nanti dibersihkan, ataupun di trotoar-trotoar seperti itu, bangunan yang kotor ataupun memilah seperti pohon jatuh, pemotongan pohon seperti itu nanti mungkin bisa jadi seperti ini karena ada limbah konstruksi dan juga bangunan. Jadi seperti itu di pinggir-pinggir jalan seperti itu. Yang kedua, penanganan material untuk daur ulang. Ini bisa jadi sampah teman-teman. Sampah, pemungutan sampah seperti itu. Pemungutan sampah di pinggir jalan nanti dimasukkan ke truk ataupun
mobil pemuat sampah ya. Ini bisa jadi seperti itu, nanti akan ada daur ulang dibawa ke tempat daur ulang ataupun pabrik didaur ulang. Seperti botol-botol minuman yang bisa didaur ulang. Nah, selanjutnya yang nomor 3, penanganan penyiapan barang-barang yang didinginkan. Nah, ini seperti nengdung, seperti ikan, penangkapan ikan nanti akan didinginkan seperti itu ya. Pengolahan ini ya. Saya rasa ini bidangnya seperti hampir sama seperti pabrik juga, teman-teman. Ini menurut pendapat saya ya. Ini kalau teman-teman ada mempunyai asumsi lain, monggo silahkan komen di bawah. Terus selanjutnya yang poin keempat, kegiatan yang terkait dengan penerbitan buku dan majalah. Ini pekerjaannya bisa dijadikan seperti percetakan, teman-teman, fotokopi, foto ya, cetak foto, cetak majalah seperti itu ya. Nanti pekerjaannya di bidang tersebut. Nanti diwajibkan teman-teman IQ-nya lebih tinggi, bisa memegang komputer juga. Selanjutnya yang 5, tapi ini tidak diwajibkan ya, untuk memegang komputer harus pinter itu enggak, karena di sini visa I9. Mungkin nanti akan diarahkan juga sama sajangnya ataupun senior yang ada di tempat tersebut. Oke, yang nomor 5, pekerjaan terkait perekaman musik dan suara. Ini di studio, editing. Pekerjaannya editing ini, teman-teman. Jadi ada istilahnya sedikit vlogger seperti itu ya. Vlogger seperti pengambilan kamera, seperti pengambilan gambar, seperti itu ya. Ini musik dan audio suara. Selanjutnya yang nomor 6, tukang pembersihan umum bangunan. Pembersihan umum bangunan hampir sama dengan yang poin 2. Penanganan material untuk bukan, yang nomor 1 ya, limbah konstruksi dan bangunan. Ini hampir sama, saya rasa. Untuk yang nomor 7, pengumpulan, pengolahan, dan pemisahan limbah sisa produksi. Ini pengumpulan, pengolahan limbah produksi. Seperti apa? Sampah lagi ini ya. Pemilahan sampah ya nih. Bukan, ataupun bisa jadi pekerjaan di pabrik seperti apa ya? Baju-baju yang bal-balan seperti itu bisa jadi. Itu kan juga limbah produksi mungkin juga ya. Kain-kain seperti itu pekerjaannya di kain sembako. Kalau di Kediri itu ada, di Geringging itu namanya kayak jual beli baju sembako. Jadi seperti bal-balan seperti itu, ekspor kayak gitu ya. Selanjutnya penanganan pemilahan makanan, minuman, dan rokok. Ini seperti di gudang, pemilahan gudang ataupun seperti pabrik yang memilih bidang produksi di gudang ya, grosiran seperti itu, grosir, dan itu nanti akan dipilih seperti ini buriang, ini rusak atau masih bagus atau masih bisa diperjualbelikan seperti itu. Dan selanjutnya yang poin ke-9, penanganan barang grosir, makanan segar, kering, asin, dan beku. Ini jelas, ini di grosir, di seperti gudang besar. Pemilahannya seperti itu, menaruh barang ataupun memindahkan barang, menyimpan barang seperti itu. Dan selanjutnya kegiatan kurir. Nah, yang nomor 10 kegiatan kurir. Kalau kurir ini saya sering melihatnya seperti GoFood, teman-teman. Seperti GoFood, pekerjaannya mengantar makanan dan juga ada juga mengantar barang. Nah, seperti itu. Ini kurir ya. Mungkin bisa jadi ini harus mempunyai SIM. Kalau yang tidak mempunyai SIM mungkin nanti diantar sama dengan sopirnya. Sopirnya mungkin sopir orang Korea dan kamu ataupun kita hanya membantu-bantu untuk menurunkan barang seperti itu, teman-teman. Nah, yang nomor 11, kegiatan layanan yang bersifat identikal terkait transportasi udara. Nah, apakah mungkin ini bekerja di bandara ya, teman-teman? Saya rasa ini pekerjaannya di bandara, servis membersihkan di bandara mungkin. Kalau kerjaannya di bandara ini bagus banget ini. Dan selanjutnya yang nomor 12, penanganan kargo udara dan darat. Udara ya, kargo. Ini kargo ini sangat capek sekali kerjanya, teman-teman. Pernah saya mendengar untuk take B, pekerjaan take B ya, take B itu pengiriman barang, itu pekerjaannya bisa mencapai 18 jam kerja. Dari pagi sampai jam 11 malam sampai jam 12 malam. Itu saya pernah mendengar. Ada juga yang kerjanya dari jam 4 sore sampai jam 10 pagi.
Itu juga saya pernah mendengar, tapi teman-teman yang swasta saja yang saya tahu. Nah, itulah tadi untuk 12 kategori yang sudah saya bacakan, kategori pekerjaan. Untuk perempuan, saran saya baik di nomor poin 9 ataupun poin 8 itu bagus. Untuk pemilahan ya, pemilahan makanan itu hanya memilih-milih, menggolongkan ini yang besar, ini yang kecil, ini yang rusak, ini yang bagus, itu bagus. Dan yang nomor 9, penanganan barang grosir makanan segar, itu juga sama, hampir sama pemilahan ya. Mungkin nanti disimpan, ini yang harus disimpan dan ini yang harus sudah di store atau dijual, seperti itu. Dan mungkin hanya mencatat ataupun menulis kadaluarsanya saja, seperti itu teman-teman. Nah, itulah tadi 12 kategori untuk servis 1. Dan mungkin teman-teman jika ingin mengikuti ini, KKM-nya berapa Mas? Untuk KKM-nya 101 kuotanya ya. Ini tinggal pesertanya berapa. Kalau pesertanya cukup lumayan banyak, akan tambah tinggi KKM-nya karena kuotanya sangat kecil sekali. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan di servis 1. Nanti akan saya buatkan sendiri untuk servis 2. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.